Setelah pertemuan, Erick Thohir gak dipanggil, tapi langsung diputuskan bahwa Erick Thohir tidak terlibat. Didukung oleh Kejagung gitu. Ini Kejagung rencananya mau mengungkap kasus korupsi yang kemudian ada di PT Pertamina yang selama ini sampai hampir 1.000 triliun, atau mau ganti profesi jadi jubirnya Erick Thohir. Ini baru meninggalkan Pertamina, belum stop bayar pajak. Kalau sampai stop bayar pajak repot juga negara ini gitu kan. Dan hal Hai korban ghosting yang kemarin diperhatikan tapi malah membuat kita kecewa, dan setelah kita tinggalkan malah merasakan penyesalan. Ya, orang-orang begini ini memang harus diberikan pelajaran agar mereka tahu bahwa suatu saat nanti yang kalian terima adalah hanya tentang penyesalan dan kesedihan. Dan hal ini tidak hanya terjadi antara hubungan pasangan, kekasih, dan teman, tapi juga terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Ketika masyarakat sudah memberikan berbagai macam perhatian, kepeduliannya, tapi malah dikecewakan, maka masyarakat memilih untuk meninggalkan. Pada saat itu juga pemerintah akhirnya merasakan yang namanya penyesalan gitu dari semua sikap-sikapnya yang selama ini telah mengecewakan. Kita tahu bersama bagaimana kemudian akhirnya Pertamina dengan kasus korupsinya yang begitu besar, bahkan berada di puncak klasemen tertinggi, akhirnya Pertamina yang selama ini menyediakan bahan bakar minyak, BBM untuk sepeda motor dan lain sebagainya ini ditinggalkan oleh masyarakat, dan masyarakat lebih memilih produk-produk lain. Jadi kalau ada sponsor cintailah produk-produk dalam negeri, gak berlaku hari ini gitu. Karena selama ini kita sudah dikecewakan. Karena selama ini, selama 5 tahun kita sudah ditipu. Terus kita masih diminta untuk kemudian kembali percaya kepada Pertamina. Dan dari berbagai macam proses yang terjadi terkait dengan kasus di Pertamina, kasus korupsi yang ada di PT Pertamina, Kejagung akhirnya hanya menunjukkan sikap gertak sambal. Karena pada akhirnya berbagai macam kasus-kasus ini jadi melempem gitu. Awalnya kita mengira bahwa ini akan heboh dan ini akan membongkar berbagai macam kasus-kasus korupsi yang lain juga, karena mekanismenya juga pasti akan sama. Tapi akhirnya hanya menjadi dagelan. Kenapa menjadi dagelan? Karena hari ini secara tiba-tiba Kejagung itu malah memuji Pertamina. Yang kemarin kasus korupsinya sedang diselidiki, kasus korupsinya mencapai ribuan triliun, ya kan, hampir 1.000 triliun, sekarang malah dipuja-puji gitu. Puja-puji tanpa kata. Malah dipuja-puji oleh Kejagung sendiri. Ini kenapa gitu? Yang kemarin ini sedang bermasalah, tiba-tiba dipuji. Kalau tidak ada sesuatu yang kemudian terjadi di antara Pertamina dan Kejagung, di antara BUMN dan Kejagung. Dan semua ini bertepatan atau kebetulan setelah semuanya akhirnya terjadi pertemuan baik antara Kejagung dan Erick Thohir. Ya mungkin pertemuan biasa ya kan, kemudian pertemuan diskusi, tapi pertemuan ini nih sampai larut malam gitu. Dan dulu Kejagung kan mengatakan bahwa bahkan Menteri BUMN Erick Thohir ini punya kemungkinan untuk dipanggil gitu kan, untuk diperiksa apakah kemudian terlibat atau tidak terlibat. Setelah pertemuan Erick Thohir gak dipanggil, tapi langsung diputuskan bahwa Erick Thohir tidak terlibat. Didukung oleh Kejagung gitu. Ini Kejagung rencananya mau mengungkap kasus korupsi yang kemudian ada di PT Pertamina yang selama ini sampai hampir 1.000 triliun, atau mau ganti profesi jadi jubirnya Erick Thohir. Kok tiba-tiba Erick Thohir yang dibela gitu. Dan kita tahu bersama bahwa sebenarnya dari berbagai macam proses kejadian ini gitu kan, dari proses korupsi di Pertamina yang terjadi ini, dan dari berbagai macam pernyataan-pernyataan kenapa akhirnya masyarakat meninggalkan Pertamina dan memilih untuk mengisi berbagai macam BBM di tempat yang lain, bukan di Pertamina, ini kan sebenarnya juga ulahnya Kejagung sendiri gitu. Kejagung sendirilah yang akhirnya menyerikan pernyataan bahwa ada semacam oplosan antara Pertamina yang kemudian dilakukan di dalamnya, Pertalite, Pertamax Turbo, kemudian jadilah Pertamax gitu kan. Sehingga selama ini kita melihat bagaimana Pertamax ini hanyalah Pertalite yang tidak ngantri, sama aja sebenarnya ronnya gitu.
Sebenarnya kan fokusnya tidak pada di situ. Berbagai macam korupsi yang terjadi ini tentang bagaimana kemudian pengondisian agar minyak bumi ini tidak terlalu banyak produksinya. Kemudian terjadilah impor. Ketika impor harganya dinaikkan, tendernya dipilih, disesuaikan, disepakati. Kemudian nanti ketika dikirim, di markup lagi, dimahalkan lagi biaya pengirimannya. Sehingga butuh banyak dana yang kemudian dikeluarkan oleh negara untuk mencukupi segala kebutuhan bahan bakar minyak bagi masyarakat, BBM, bensin bagi masyarakat gitu. Loh, posisinya di sana. Tapi ketika akhirnya yang kemudian diambil sudut pandangnya adalah tentang oplosan yang sebenarnya memang harus dilakukan demikian agar kemudian zat-zatnya ini bisa bertemu dan akhirnya menghasilkan satu zat baru atau komponen baru, ya hal yang wajar gitu. Dan itu juga sudah dijelaskan oleh pakar ITB sendiri. Dan ketika kasus oplosan ini yang lebih marak bukan tentang kasus korupsinya, ya beginilah akhirnya. Akhirnya masyarakat melihat bahwa sebenarnya ada yang nggak beres soal pertama, padahal biasa aja gitu. Atau memang yang kemudian dibeli selama ini adalah harga Pertamax untuk beli barang impor itu harga Pertamax, tapi yang datang malah harga Pertalite gitu. Tapi yang datang malah kualitasnya Pertalite. Mungkin itulah yang kemudian akhirnya bermasalah gitu kan dari kasus-kasus yang ada di Pertamina ini. Dan ketika oplosan yang ramai di masyarakat, maka yang untung adalah pihak-pihak lain. Akhirnya Pertamina menyesal ya kan, Kejagung juga menyesali rasa-rasanya ucapannya karena akhirnya sekarang mendukung Pertamina baik-baik saja dan menekankan bahwa kasus korupsi ini 2013 sampai 2018 sampai 2023. Jadi 2024 itu sudah clear semua. Jadi bahan-bahan bakar minyak yang 2024 hingga 2025 sekarang itu sudah clear semua. Jadi jangan khawatir. Ayolah kita cintai produk-produk dalam negeri. Kita cintai itu, tapi ketika akhirnya dikecewakan ya kita punya pilihan untuk memilih barang-barang yang lain. Ketika pemerintah sudah tidak sanggup untuk kemudian memberikan kualitas yang baik dengan jaminan dan tanggung jawab yang baik, maka boleh-boleh saja masyarakat memilih pihak-pihak yang lain. Ini baru meninggalkan Pertamina, belum stop bayar pajak. Kalau sampai stop bayar pajak repot juga negara ini gitu kan. Dan hal inilah yang kemudian akhirnya menjadi persoalan. Jadi ketika Pertamina ini ditinggal oleh masyarakat, ya kan? Barulah akhirnya memohon kembali dengan rasa penyesalan-penyesalannya dan memberikan berbagai macam pujian-pujian. Ya harapannya agar kemudian masyarakat bisa kembali ke Pertamina. Sebenarnya Kejagung hanya perlu menyampaikan permohonan maafnya bahwa ada berbagai macam kesalahan dan yang harus kita lihat adalah tentang sisi korupsinya, bukan soal oplosan-oplosannya, karena memang secara aturan dan prosedur yaitu sesuai untuk kemudian dijalankan sebagaimana mestinya. Tapi ketika akhirnya kasus korupsi ini tidak disorot lagi, maka ya begini nih ini akhirnya. Akhirnya hanyalah pemberian-pemberian berbagai macam kalimat-kalimat pujian antara satu pihak dengan pihak yang lain. Bahkan rapat yang kemudian dilakukan dengan DPR ya kan, sesuai dengan komisinya dilakukan secara tertutup ketika semua masyarakat sedang memperhatikan peristiwa dan kasus ini. Ini kan sebenarnya menjadi pertanyaan gitu. Apakah semakin terbongkar ketika semakin didengar oleh banyak masyarakat, ini akan semakin terbongkar begitu luas. Karena repot gitu, kasus impor yang kemudian terjadi di minyak ini juga pasti dilakukan di kasus-kasus impor lainnya. Mau beras, mau gula, pasti gitu. Mirip pasti, mekanismenya, alurnya, caranya sama gitu. Dan kalaupun hari ini Erick Thohir misalnya ditetapkan sebagai orang yang tidak terlibat dalam kasus korupsi Pertamina, ya gak apa-apa gitu. Tapi mbok ya tolong berbagai macam proses alurnya ya diikuti. Jangan tiba-tiba gak dipanggil hanya karena sudah ngopi satu malam. Besoknya disampaikan bahwa Erick Thohir tidak terlibat. Ini repot juga kena cinta satu malam. Dan kita tahu bahwa kasus korupsi ini dimulai sejak tahun 2018. Pada saat itu Erick Thohir belum menjadi Menteri BUMN. Jadi sah-sah saja kalau Erick Thohir dipanggil untuk kemudian mengetahui sebagai pertanggungjawabannya dari 2019 hingga 2023. Gak apa-apa gitu, untuk mengetahui bagaimana detailnya. Kemudian juga panggil juga Ibu Rini Sumarno selaku mantan Menteri BUMN pada tahun 2014 sampai 2019. Sehingga jelas gitu bagaimana keterangannya, bagaimana posisinya, apakah menterinya selama ini tahu atau enggak. Tapi kalau nggak tahu kebangetan. Pemimpin macam apa yang nggak tahu kondisi di bawahnya. Sedangkan Ibu Rini Sumarno ini, mantan Menteri BUMN ini juga pernah dipanggil oleh KPK
pada bulan Februari lalu terkait dengan kasus gas. Ini kayaknya berhubungan, gas minyak, berhubungan gitu. Tapi apakah kemudian akhirnya Kejagung hari ini berani dan mengungkap berbagai macam kasus ini, bukan hanya gertak sambal dan kemudian hilang tanpa kabar? Nah, itulah yang kemudian menjadi persoalan. Dan soal tentang kepercayaan masyarakat sederhana saja sebenarnya. Masyarakat hanya perlu diberikan penjelasan, diberikan pengertian bahwa ini tidak ada persoalan dan tidak ada masalah. Kemudian berilah diskon. Kasihan masyarakat yang selama ini merasa dirugikan dari berbagai macam proses-proses yang memang terjadi gitu. Kalau memang kasus-kasus oplosannya ini terjadi dan itu tidak sesuai prosedur, berilah diskon gitu. Untuk kemudian mengembalikan berbagai macam kepercayaan masyarakat kepada Pertamina. Beri diskon, senang masyarakat pasti itu. Pasti banyak yang ngisi gitu. Kemudian lakukan permohonan maaf atas segala kesalahan-kesalahannya. Jangan kemudian ketika terjadi korupsi, terjadi persoalan, semuanya malah saling menutupi dan saling menghindar gitu kan. Ya sudahlah, biarin masyarakat kita gak ngerti apa-apa gitu. Masyarakat kita bodoh gitu, kita bodoh-bodohi terus lagi. Jangan, ya tunjukkanlah rasa tanggung jawabnya sebagai pemerintahan yang selama ini hidup dari pajak masyarakat. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, Kawan Justin.